Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan juga berdoalah dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita tahu, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat, rumah adat, dan upacara adat yang berbeda-beda. Nah, keragaman itulah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Sebagai contoh keberagaman, di Nanggero Aceh Darussalam memiliki rumah adat yang disebut rumah adat Krong Bade, pakaian adat yang disebut Ulai Balang, dan juga alat musik gesek khas Nanggero Aceh Darussalam yang disebut Arbab. Kemudian dari Aceh kita pindah ke Sumatera Barat. Nah, di sini kita bisa menemukan rumah adat yang berbentuk sangat unik dengan atap runcing seperti tanduk. Rumah adat ini disebut dengan rumah gadang. Selain rumah gadang, di Sumatera Barat juga memiliki alat musik, yaitu talempong dan juga saluang. Setelah itu, mari kita pindah ke Jawa Tengah. Tidak kalah unik, di Jawa Tengah juga memiliki rumah adat yang disebut rumah joglo. Berbeda dengan rumah gadang yang memiliki bentuk atap runcing, rumah joglo ini memiliki bentuk atap yang melebar. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alat musik tradisional yaitu gamelan. Gamelan digunakan untuk mengisi tari-tarian tradisional dan lagu daerah. Gendang, gong, dan kenong termasuk gamelan. Baiklah, sekarang kita beralih ke Papua. Di sana kita bisa melihat rumah yang berbentuk sangat sederhana tetapi unik. Bangunannya berbentuk melingkar dengan atap dari tumpukan jerami yang kering. Rumah adat itu disebut dengan rumah Honai. Di Papua juga memiliki alat musik khas yang mirip dengan gendang dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik itu bernama tifa. Setelah kita puas melihat keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, selanjutnya Mister ingin bertanya kepada kalian pernah tidak membaca buku cerita? Tentu saja pasti pernah, bukan? Jika kalian pernah atau sering membaca buku, pasti kalian tahu apa itu paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kalimat lain disebut gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Sebagai contoh, simaklah cerita berikut ini. Bella tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak bernama Hadi. Rumah Bella sederhana. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Ibu Bella adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga Bella hidup bersahaja. Lucy tinggal bersama kedua orang tua dan adiknya bernama Mira. Rumah Lucy sangat megah. Ayah Lucy seorang pengusaha. Ibu Lucy seorang pegawai swasta sebuah perusahaan. Keluarga Lucy hidup bersahaja. Baiklah, dari sini terdapat dua paragraf. Yang ini adalah paragraf pertama dan yang ini adalah paragraf kedua. Nah, pada paragraf pertama, mana yang menjadi gagasan pokok? Sebagai clue ya, untuk clue-nya, gagasan pokok itu biasanya terdapat di kalimat yang terletak di awal paragraf. Ya, di awal paragraf. Jadi, gagasan pokok paragraf pertama adalah, ya, betul sekali. Gagasan pokok paragraf pertama adalah Bella tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak bernama Hadi. Itu adalah gagasan pokok paragraf pertama. Kemudian, gagasan pendukung paragraf pertama yang mana? Nah,
Gagasan pendukung paragraf pertama adalah rumah Bella sederhana. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Ibu Bella adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga Bella hidup bersahaja. Itu adalah gagasan pendukungnya. Jadi pada gagasan pokok itu hanya terdapat satu kalimat, yaitu di awalnya saja. Kemudian sisanya itu merupakan gagasan pendukung. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Sekarang Mister ingin bertanya, pada paragraf kedua, mana yang menjadi gagasan pokok? Ingat, gagasan pokok biasanya terdapat di awal paragraf, namun bisa juga terdapat di tengah dan juga di akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah, ya, benar. Gagasan pokok paragraf kedua adalah Lucy tinggal bersama kedua orang tua dan adik yang bernama Mira. Itu adalah gagasan pokoknya. Nah, kemudian gagasan pendukungnya, gagasan pendukung paragraf kedua yang mana nih? Nah, karena ini sudah menjadi gagasan pokok, nah kemudian sisanya ini itu merupakan gagasan pendukung, yaitu rumah Lucy sangat megah. Ayah Lucy seorang pengusaha, ibu Lucy seorang pegawai swasta sebuah perusahaan, keluarga Lucy hidup bersahaja. Karena kalimat itu merupakan kalimat pelengkap dari gagasan pokok pada paragraf kedua. Bagaimana, sudah paham kan? Saat awal pembelajaran, tadi kita sudah mengenal nama beberapa alat musik tradisional. Sebagai contoh, arbab. Arbab berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, yang bisa dimainkan dengan cara digesek. Kemudian ada saluang dan juga talempong yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk saluang dimainkan dengan cara ditiup. Untuk talempong dapat dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada gendang. Gendang berasal dari Jawa Tengah, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada juga yang bernama tifa. Tifa ini berasal dari Papua, yang dimainkan dengan cara dipukul. Itu semua merupakan alat musik tradisional yang jika dimainkan dengan benar akan menghasilkan bunyi. Jika kita berbicara bunyi tidaklah lengkap jika kita tidak mengerti apa itu bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan, dan ada bunyi yang terdengar rendah. Tinggi rendah atau kuat rendahnya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Memangnya apa sih frekuensi, amplitudo, dan resonansi itu? Agar kalian paham, mari kita pelajari lebih lanjut. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi. Semakin banyak getaran, berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya, bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Contoh hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik. Yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengar oleh hewan lain seperti jangkrik, kelelawar, dan juga lumba-lumba. Yang ketiga adalah ultrasonik.
Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi dan untuk mencari makan. Selain tinggi rendahnya bunyi, kita juga mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Kuat atau lemah bunyi bergantung pada simpangan getar atau amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Bunyi yang sangat keras dapat merusak gendang telinga. Kekuatan bunyi tersebut diukur dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 75 desibel aman didengar oleh telinga manusia. Akan tetapi, di atas 120 desibel, jika terus didengarkan dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan ketelian. Seperti apa sih bunyi 120 desibel itu? Nah, pernahkah kalian mendengar suara pesawat ketika lepas landas? Bagaimana bunyinya? Nah, pesawat yang lepas landas akan menimbulkan bunyi yang sangat kuat. Kekuatannya mencapai 120 desibel. Bunyi tersebut memiliki amplitudo yang besar sehingga bunyinya terdengar kuat. Selanjutnya adalah resonansi. Resonansi adalah bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran gelombang. Sebagai contoh, saat cuaca hujan, pernahkah kalian mendapati kaca jendela rumah kalian bergetar saat terdengar suara petir? Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Nah, gejala seperti itulah yang disebut juga dengan resonansi. Akan tetapi, resonansi juga banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Banyak alat musik yang memanfaatkan resonansi untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. Pada gamelan, jika lempengan-lempengan logam dipukul, maka getarannya menyebabkan udara yang ada di bawahnya ikut bergetar atau beresonansi. Akibatnya, akan menghasilkan bunyi yang lebih keras. Itu dia materi tematik kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.